statistik. Data statistik adalah bagian tunggal dari informasi faktual yang direkam dan digunakan untuk tujuan analisis. Hal ini menggambarkan bahwa data menjadi informasi mentah dari mana statistik dibuat. Statistik adalah hasil dari analisis data, interpretasi, dan penyajiannya. Dalam data statistik ada 3 tahapan atau 3 panduan dalam pembuatannya. Yang pertama yaitu jenis data dalam statistik, yang kedua teknik pengumpulan data, dan yang ketiga bentuk penyajian data. Yang pertama yaitu jenis data dalam statistik. Jenis data dalam statistik, datanya terbagi menjadi 3. Yang pertama menurut sifatnya, kedua menurut sumber data, dan yang ketiga menurut skala pengukuran. Data yang dari sifatnya yaitu kualitatif dan kuantitatif. Adapun data kualitatif adalah informasi yang berbentuk deskriptif dan tidak bisa diukur dengan angka, sementara data kuantitatif adalah sengumpulan informasi yang diukur, dihitung, dan dibandingkan pada skala numerik. Yang kedua, menurut sumber data yaitu primer dan sekunder. Adapun data primer umumnya mengacu pada data real time atau data yang terus berkembang setiap waktu, sedangkan data sekunder biasanya berhubungan dengan masa lalu atau bersifat lebih tetap. Dan yang terakhir yaitu menurut skala pengukuran, yang pertama nominal, ordinal, interval, dan rasio. Materi selanjutnya mengenai sumber data statistik. Sumber data statistik ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, data sekunder, dan yang kedua, data primer. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam hal ini biasanya dikumpulkan oleh BPS atau Badan Pengumpulan Statistik atau lembaga statistik serupa, dan dapat digunakan oleh peneliti atau pihak lain untuk analisis lebih lanjut atau keperluan lainnya. Penting untuk mencari data sekunder dari sumber yang dapat dipercaya seperti BPS, karena keakuratan dan kredibilitas data sangat penting dalam pengambilan data keputusan dan penelitian. Yang kedua, data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui survei, wawancara, eksperimen, atau metode pengumpulan data lainnya. Keuntungan dari menggunakan data primer ini adalah peneliti memiliki kendali penuh atas proses pengumpulan data sehingga dapat merancang pernyataan atau eksperimen yang sesuai dengan tujuan penelitian mereka. Pembahasan selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data. Jadi, teknik pengumpulan data ini terbagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan cara pengambilan data, dan yang kedua berdasarkan data yang diambil. Jadi, berdasarkan cara pengambilan data ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan, pengalaman, atau pendapat individu ataupun kelompok terkait dengan topik penelitian. Yang kedua ada observasi. Observasi dalam teknik pengumpulan data adalah metode di mana peneliti secara sistematis mengamati dan merekam peristiwa, perilaku, atau fenomena yang terjadi dalam suatu lingkaran atau situasi tertentu. Tujuan observasi adalah untuk mengumpulkan data dengan cara melihat apa yang terjadi secara langsung, tanpa memengaruhi atau mengubah situasi yang diamati. Yang ketiga ada kuesioner. Kuesioner adalah salah satu alat yang umum digunakan dalam teknik pengumpulan data, terutama dalam metode survei. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang dirancang untuk mengumpulkan informasi dari responden. Kuesioner dapat berisi pertanyaan terstruktur dengan pilihan jawaban tertentu atau pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden untuk memberikan jawaban dalam kata-kata mereka sendiri. Yang keempat, ada dokumentasi. Dokumentasi dalam konteks teknik pengumpulan data merujuk pada proses mencatat dan menjaga catatan tentang semua aspek yang terkait dengan pengumpulan data dalam suatu penelitian atau proyek. Dokumentasi ini penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat dipercaya, dapat diulang, dan dapat
dan dapat diverifikasi oleh peneliti lain. Yang kedua ada berdasarkan data yang diambil. Yang pertama ada sensus dan yang kedua ada sampel. Sensus adalah salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan informasi dari seluruh populasi atau sebagian besar anggota populasi yang diteliti. Selanjutnya sampel. Sampel dalam konteks teknik pengumpulan data adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili seluruh populasi yang ingin diteliti. Materi selanjutnya mengenai penyajian data. Penyajian data ini dapat berupa tabel ataupun diagram. Sedangkan diagram terbagi menjadi 3, yaitu diagram lingkaran, diagram garis, dan diagram batang. Kenapa penyajian data berupa tabel ataupun diagram? Nah, jadi penyajian data dalam bentuk tabel atau diagram ini memiliki beberapa keuntungan yang signifikan, yaitu memudahkan pemahaman, memfasilitasi perbandingan, membantu pengambilan keputusan, memudahkan komunikasi, efektif untuk presentasi, dan meminimalkan kesalahan. Pilihan antara tabel atau diagram tergantung pada jenis data yang dimiliki dan pesan yang ingin kita sampaikan. Misalnya tabel cocok untuk data numerik yang rinci, sementara diagram seperti grafik batang atau lingkaran sering digunakan untuk mengilustrasikan perbandingan atau komposisi data. Kombinasi penggunaan tabel dan diagram sesuai dengan kebutuhan dapat meningkatkan efektivitas penyajian data. Bentuk penyajian data. Penyajian data adalah bentuk pengemasan suatu data secara visual, sehingga data tersebut dapat lebih mudah untuk dipahami. Tanpa ada penyajian data yang tepat, seorang peneliti akan kesulitan untuk menganalisis hasil akhir penelitian. Penyajian data biasanya bisa dilakukan dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik. Terlihat pada grafik diagram garis, pada jumlah penduduk Kota Palangkaraya tahun 2003 sampai tahun 2009, jumlah penduduk Kota Palangkaraya pada tahun 2003 hanya memiliki sekitar 16.000 jiwa, dan pada tahun 2009, Kota Palangkaraya mengalami kenaikan penduduk, yaitu kurang lebih 20.000 jiwa, yang bisa dilihat pada diagram garis tersebut. Selanjutnya, pada contoh diagram batang tersebut, pada tahun 2003 sampai tahun 2009, Kapuas memiliki urutan pertama dengan jumlah penduduk terbanyak, sedangkan Seruyan memiliki urutan paling akhir, yakni memiliki jumlah penduduk paling sedikit.